Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari proposal wirausaha baru dari mata kuliah Kewirausahaan dan Bisnis Sistem Informasi yang berjudul Tambah Utang Paname Milenial. Beranggotakan ada Muhammad Alfian dengan NIM 17, Tania Ruli NIM 51, Fadia Salsa NIM 32, dan saya sendiri Boy Ardan NIM 047. Selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang deskripsi usaha kami, Paname Milenial, yaitu latar belakangnya adalah udang Paname merupakan salah satu produk perikanan yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Perkembangan budidaya udang Paname sudah sangat menyebar di sentra budidaya udang di tingkat nasional. Kami membangun tambak udang Paname Milenial ini disebut Paname Milenial yang merupakan Ivana Milenial, itu nama produk kami, yang merupakan bisnis tambak udang yang sedikit berbeda dari tambak udang biasanya. Usaha tambak udang kami ini dibangun dengan metode tambak intensif yang disempurnakan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan perjalanan bisnis. Sistem ini juga berguna dalam pemeliharaan dan pengontrolan tambak udang, seperti dapat mengontrol kualitas air dan pemberian pakan pada udang secara otomatis gitu menggunakan teknologi. Maka dengan metode dan sistem yang telah disempurnakan dengan teknologi terbaru, tambak udang ini diharapkan dapat mencegah kegagalan produksi udang dan menjaga pemeliharaan udang di tambak. Dengan menggunakan sistem yang Paname Milenial kami ini, hasil panen udang diharap dapat terjaga dengan baik, tidak tercemar penyakit, pertumbuhannya juga cepat, dan kualitas udangnya juga yang terbaik. Hal tersebut dapat menjadikan hasil udang dari Paname Milenial ini menjadi produk yang berkualitas dan layak sebagai andalan ekspor produk perikanan budidaya di samping ikan tuna, tongkol, cakalang, dan rumput laut. Next. Purpose-nya, tujuannya yaitu pemicu dari kami ini memulai Paname Milenial adalah melihat realitas adanya masalah pemasaran masih jadi kendala utama apabila saat musim kemarau datang itu para petani di daerah Lamongan sudah mengalihkan lahan tambaknya menjadi sawah. Nah, kebanyakan itu terjadi karena datangnya musim padi, karena kurangnya pasar ketika musim kemarau datang. Karena kurangnya pasar, maka masyarakat memerlukan pasar tambahan. Pangsa ekspor adalah salah satu opsi untuk jadikan pasar tambahan tersebut. Karena ketika di Lamongan terjadi musim kemarau, tidak mungkin wilayah lain mempunyai musim yang sama. Dan pasti wilayah lain juga masih bisa dikirim udang. Tidak semuanya kemarau gitu. Maka potensi itu tidak bisa hanya berjalan stagnan, perlu adanya pengembangan lain supaya komoditas ini eksistensinya mampu bersaing di pasar dunia. Dengan metode yang diterapkan di Fana Milenial, diharap menjadi contoh dan membantu petani tambak budidaya udang di Lamongan. Next. Nah, upaya kami ini supaya dapat berjalan dengan semestinya, kami melakukan yang pertama, memberdayakan pembudidaya udang lokal memberdayakan pembudidaya udang lokal di Lamongan itu bersama kami diharap untuk menambahkan pemasukan warga dan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya untuk mengedukasi dan membantu pembudidaya udang lain. Kami memberikan ajaran tentang teknologi yang kami gunakan untuk budidaya udang Paname sehingga membantu mencegah kegagalan panen udang bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dari Fana Milenial. Informasi produknya adalah tambak udang Paname Milenial, disebut Fana Milenial, adalah bisnis tambak udang yang sedikit berbeda dengan tambak udang yang biasanya, karena kata milenial ini dipakai untuk menjelaskan modernisasi tambak udang kami yang menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dalam perjalanan bisnis ini. Sistem ini berguna dalam pemeliharaan dan pengontrolan tambak udangnya. Seperti yang tadi saya jelaskan, mengontrol kualitas air dan memberikan pakan udang secara otomatis. Udang jenis Paname kami pilih karena beberapa keunggulan yang juga baik bagi bisnis tambak udang. Next. Analisis kompetitornya dari produk Paname ini adalah
brandnya. Pesaing satu adalah tambak udang Faname oleh Baba Raffi. Pesaing kedua ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang juga memiliki produk Faname, udang Faname. Desain packaging mungkin tidak ada. Terus spesifikasi produk buat pesaing pertama ada tambak udang Faname, yang pesaing kedua ada udang Faname-nya. Layanan tambahan pesaing pertama hanya ada kontak atau CP-nya aja, terus pesaing kedua kontak dan atau CP-nya tidak untuk masyarakat umum karena milik Kementerian Perikanan. Saluran distribusi pesaing pertama menggunakan daring secara online, pesaing kedua tidak ketahui. Harga produknya kami dan sistem pemasaran sekaligus kelebihan produk masih belum kami analisis. Untuk kekurangan produk, pesaing pertama tidak menjual udang yang dipelihara dan tambaknya tidak menggunakan sistem yang terintegrasi. Untuk pesaing kedua tidak menjual udang untuk masyarakat umum, lebih ke ekspor saja. Next. Dari produk Fana Milenial ini sumber pendapatannya adalah kami beroperasi dengan sumber pendapatan utama berupa penjualan udang pada mitra bisnis to bisnis. Kami juga berbagi komisi dengan mitra, distributor atau reseller yang berminat untuk menjual udang kami. Selain itu, kami juga mendapatkan pendapatan dari menjual tester sebagai sumber pendapatan minor kami. Untuk sasaran pelanggan dari produk Fana Milenial adalah yang pertama kami ingin pasar ekspor seperti negara ekspor udang Faname yang banyak yaitu Amerika dan Jepang. Untuk sasaran pelanggan nasional yaitu pasar nasional saja. Next. Nah, kenapa kami ingin ekspor? Karena dari beberapa analisis yang kami dapatkan, ternyata udang Faname itu 58.000 ton udang diekspor ke Amerika pada periode Januari dan sampai April, jadi kami tertarik untuk melakukan hal tersebut. Cukup menjanjikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada bagian pemasaran. Yang pertama ada bisnis model. Dari key activities yang pertama ada bahan baku, kami menggunakan benih dan pakan. Benih yang dimaksud adalah benih udang. Lalu ada pemeliharaan tambak, kami menggunakan lahan, pompa air, aerator untuk menciptakan kadar oksigen tertentu. Lalu ada geomembrane, yaitu lapisan plastik alas tambak. Lalu ada sistem instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selanjutnya ada untuk pembangunan sistem terintegrasi Fana Milenial sendiri, yaitu ada sistem kontrol kualitas air, lalu sistem pemberi makan otomatis. Untuk value propositions-nya, kami menyediakan produk udang Faname yang berkualitas, terjamin, dan segar. Lalu sistem produksi yang kami gunakan terjamin dan menggunakan teknologi terbaru, itu yang terintegrasi. Lalu pemberdayaan masyarakat sekitar atau petani tambak sebagai pekerja, dan menambah pangsa ekspor udang Faname yang diharapkannya semakin luas di Indonesia. Untuk customer relationships, kami membangun hubungan dengan reseller, distributor, dan eksportir. Untuk segmen customer kami ada reseller, lalu juga ada restoran dan kafe. Untuk channel sendiri, kami ada 4, yaitu yang pertama ada website Fana Milenial, ini isinya ada informasi mengenai produk kami, lalu ada bisa membeli tester udang dari kami juga. Lalu ada distributor produk Fana Milenial, ada resellernya, lalu ada restoran dan kafe yang mungkin mau langsung memesan dari kami juga. Untuk cost structure, kami akan mengeluarkan biaya untuk beberapa hal seperti membeli benih udang, operasional lahan atau tambak, gaji pekerja, biaya website, marketing, dan post-production. Untuk revenue stream, kami ada pembudidaya benih udang Faname, agar udang ini berkualitasnya tinggi, lalu pengelolaan hasil panen udang menjadi produk dengan standar layak ekspor. Untuk strategi pemasaran sendiri, yang pertama, untuk kami menggunakan 4P. Yang pertama ada produk. Udang Faname ini memiliki karakteristik yang beradaptasi dengan lingkungan suhu rendah, keberlangsungan hidupnya tinggi,
ketahanan terhadap penyakitnya juga tinggi, sehingga cocok untuk dibudidayakan di tambak. Kandungan nutrisi pada udang faname sangat bermanfaat bagi kesehatan, seperti kandungan protein yang mencapai 35%, lalu mengandung mineral penting bagi tubuh seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan zat besi. Udang faname sendiri kalau di Indonesia adalah salah satu udang yang paling populer. Dia memiliki permintaan di pasar yang cukup tinggi juga, di lokal maupun ekspor. Dan dia sering dijadikan bahan baku untuk pengolahan yang memiliki nilai tambah seperti frozen food, udang beku, atau bisa juga diolah menjadi makanan lain seperti bakso udang, shrimp roll. Untuk price kami menentukan harganya berdasarkan kalkulasi modal, persen laba yang ingin didapatkan, dan biaya-biaya terkait lainnya. Kami juga sesuaikan dengan pasar, lalu sesuaikan juga dengan kualitas yang kami bawakan ke customer dengan sistem integrasi pada tambak kami. Kami juga akan menyediakan potongan harga khusus bagi distributor, reseller, dan juga pelanggan lainnya yang sudah setia membeli udang dari kami, customer reward. Lalu untuk promotion atau promosi adalah karena sasaran kami yang utama kalau di lokal adalah perusahaan retail, restoran, dan UMKM, maka kami menggunakan beberapa metode seperti pemasaran melalui email, media sosial, referral, atau pakai SEO, conversational marketing, dan pameran dagang. Untuk place, kami akan melakukan pemasaran dan penjualan secara daring dan luring. Yang daring ini dilakukan melalui situs web, seperti situs web kami juga menyediakan tester udang bagi calon customer yang mungkin ingin mengetahui perbedaan udang kami dengan udang lainnya. Lalu lewat situs web itu juga mereka bisa melihat informasi lebih lanjut mengenai udang kami, sistem yang dipakai, maupun juga lahan atau tambak yang kami gunakan. Kami juga menyediakan ada chatbot yang bisa dipakai oleh para pengunjung website kalau misalkan mereka ada pertanyaan atau ingin terhubung langsung dengan customer service kami, bisa melalui chat. Lalu bisa juga menghubungi langsung via email atau surel bila memang pertanyaannya sudah tidak umum atau ingin melanjutkan dengan hubungan bisnis dan sebagainya. Sedangkan untuk luring, kami melakukan penjualan dan pemasaran di Kota Lamongan sebagai pusat dari Fana Milenial ini. Untuk jangkauan pasar, kami berfokus pada bisnis to bisnis, bukan bisnis to customer. Jangkauan pasar yang ditargetkan adalah lokal dan internasional, dengan kantor pusat dan pabrik pengolahan udang bertempat di Lamongan, Jawa Timur. Namun, bila ke depannya kami melihat prospek yang baik juga di B2C, kami juga bisa ke B2C. Untuk target ideal jangkauan bisnis, yang pertama, proses pemasarannya menggunakan website, sebagai pusat pelayanan, lalu menjadi pusat database penjualan dan pemasaran produk, bisa juga sebagai sarana pendaftaran reseller, agen, distributor, atau mengetahui pembelian terdekat apabila customer ingin membeli udang kami, Fana Milenial. Lalu bisa juga berkomunikasi dengan customer service. Lalu ada distributor dan reseller, ini yang membantu menjual produk kami, Fana Milenial, dan mencari customer sebanyak-banyaknya. Lalu rencana target pasar selama 4 bulan, sebenarnya tidak hanya di Lamongan saja, seperti yang kami sudah jabarkan secara berulang-ulang, tapi bisa juga keluar ke daerah Lamongan, bahkan internasional. Wilayah yang menjadi sasaran pemasaran udang faname selama 4 bulan ini adalah Kabupaten Bangkalan dan Surabaya. Secara keseluruhan, jangkauan pasar kami se-Indonesia juga, meliputi Amerika dan Jepang, namun untuk target sekarang masih di sekitar Pulau Jawa. Bagaimana calon pelanggan mencari produk atau jasa seperti yang kami tawarkan? Yang pertama ada lewat website, ada chatbot-nya juga, bisa dengan customer service, berbicara langsung. Ada juga yang luring. Luring ini maksudnya offline di daerah Lamongan dan Jawa Timur, dengan pemasarannya door to door. Jadi didatangin, diketukin satu. Lalu bisa juga ke restoran atau rumah makan, khususnya berfokus pada seafood, lalu distributor dan reseller yang membutuhkan udang faname. Selain door to door tadi,
karena milenial, kalau di internasionalnya, kami berencana untuk mengikuti acara-acara terkait seafood. Misalkan, kalau di Indonesia ada International Indonesia Seafood and Meat Expo. Kalau di internasional ada Seafood Expo Asia, pameran makanan laut Cina internasional, dan sebagainya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan dengan pelanggan. Bagaimana strategi agar calon pelanggan membeli produk atau jasa? Nah, kami menjamin udang Paname yang dihasilkan saat panen sangat berkualitas karena benih yang ditebar juga berkualitas. Nah, kemudian ini ada beberapa strategi dalam pemasaran udang Paname adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempertahankan dalam hal kualitas udang Paname. Yang kedua, mempertahankan kualitas benih. Yang ketiga, mengontrol bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembesaran sampai panen. Yang keempat adalah menggunakan sistem terintegrasi otomatis yang dirawat secara berkala. Nah, diharapkan hasil dari penggunaan strategi pembesaran tersebut, kami selalu menjaga kepercayaan dari pelanggan. Nah, kemudian bagaimana cara kami merespon pelanggan kami? Nah, salah satu cara kami untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan adalah dengan customer service yang tersedia selama jam kerja, yaitu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, customer service dapat diakses melalui panggilan, chat, maupun surat elektronik yang siap untuk membantu permasalahan, menjawab pertanyaan, maupun menerima kritik dan saran pelanggan. Strategi apa saja yang akan dilakukan kami untuk menjadikan pelanggan kami loyal? Nah, agar tidak kehilangan pelanggan, kami akan menyediakan beberapa hal terkait dengan pelayanan dan rewarding pelanggan. Yang pertama adalah customer service, yaitu selalu tersedia 24 jam sehari dengan chatbot untuk menjawab pertanyaan atau keluhan yang repetitif dan mempunyai solusi langsung. Yang kedua, hanya tersedia selama jam kerja, jam 8 sampai jam 5 sore, yaitu berkomunikasi langsung dengan salah satu staf kami, ditawarkan hanya untuk pertanyaan atau keluhan yang tidak dapat dijawab atau diselesaikan oleh chatbot. Kemudian ada pemberian reward, yaitu untuk pelanggan yang sudah lama bertransaksi selama kurun waktu tertentu dalam bentuk diskon, bonus, dan lain-lain. Nah, di mana calon pelanggan dapat membeli produk atau jasa kami, udang Fana milenial tidak dapat ditemukan di e-commerce Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, karena kami berfokus pada penjualan B2B. Untuk itu, kami menggunakan platform sendiri sebagai media transaksi kami dalam bentuk situs web dan secara langsung. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan kami untuk bergabung dengan platform B2B yang ada. Situs web kami dapat menjadi media untuk mengawali kerjasama dengan bisnis lain. Misalkan ada yang ingin memulai komunikasi dengan kami maupun membeli satu porsi udang sebagai tester berbayar. Kemudian pengelolaan usaha. Ini adalah struktur organisasi dari bisnis kami. Ada Muhammad Alfian Yulianto sebagai CEO dan COO. Selanjutnya adalah Fadia Salsanabila sebagai PIC Keuangan. Kemudian ada Tania Ruli Nathanael sebagai PIC Pemasaran, dan selanjutnya adalah Boy Arden Wiratama sebagai PIC Operasional dan Admin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfian. Ya, untuk selanjutnya mengenai keuangan. Untuk yang pertama mengenai cash flow, atau yang pertama adalah kas masuk, di mana investasi awal dari usaha kami adalah sebesar 700 juta. Nah, untuk hasil investasi tersebut digunakan sebagai modal, termasuk pembuatan tambak, jaring, rumah jaga, keranjang, toolbox, sewa lahan, serta dua sistem, yaitu sistem pengolahan air dan juga sistem pemberi makan otomatis yang total jumlah biayanya adalah sebesar 210.345.000. Next. Kemudian digunakan sebagai biaya tetap termasuk perawatan alat, perawatan jaring, dan juga perawatan rumah jaga
yang total biayanya sebesar 17.560.000. Kemudian biaya tidak tetap termasuk benih sebanyak 30.000 benih, kemudian pakan, biaya listrik, biaya tenaga kerja, dan juga es balok yang total jumlahnya sebesar 450.880.000. Kemudian untuk proyeksi pendapatan, di mana udang faname ini dihargai sebesar 70.000 per kilonya, di mana target awal tahun awal dari usaha kami adalah sebesar 16.000 kilo udang yang akan dijual, di mana pada tahun 2022 menghasilkan pendapatan sebesar 1.120.000.000, dan juga kemudian di tahun 2023 kita naikkan targetnya sebesar 18.000 kilo yang menghasilkan pendapatan sebesar 1.260.000.000. Kemudian di tahun 2024 kita naikkan target menjadi 20.000 kilo, di mana pendapatannya sebesar 1.400.000.000. Kemudian jadwal pengembangan dan juga prototipe. Untuk jadwal pengembangan sendiri, kita mulai di tahun 2021, tepatnya di November-Desember, yaitu untuk pembangunan tambak dan juga pembangunan rumah jaga. Kemudian untuk instalasi sistem kita lakukan pada bulan Desember, dan untuk pembuatan packaging dilakukan di setiap periode setelah panen, di mana pada bulan Januari 2022, kemudian April, dan juga Juli. Untuk pembuatan website sendiri, kita optimasikan pada bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022. Kemudian untuk pengisian air dilakukan sebelum dan juga setelah panen. Untuk penebaran benih dilakukan pada bulan Januari, bulan Mei, dan juga bulan Agustus. Kemudian untuk riset dan pengembangannya dilakukan pada bulan Januari, April, dan juga Juli. Untuk prototipe website sendiri, ini kami memutuskan untuk mengembangkan situs website yang berfungsi sebagai profil, media komunikasi awal, dan juga pembelian udang tester berbayar sebagai langkah inisiatif awal dari usaha kami untuk mengawali kerjasama. Next, kemudian ini adalah prototipe di mana sistem kontrol tambak yang untuk digunakan sebagai mengecek kondisi air di tambak. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.